Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel digital marketing. Kali ini akan belajar bagaimana cara mencari produk dengan Google Trend. Artinya di sini menganalisa sebuah produk apakah trennya naik atau menurun. Kita akan coba dengan Google Trend. Teman-teman bisa langsung aja masuk ke Google, ketik aja Google Trend, nanti ada alamatnya trends.google.co.id. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nanti teman-teman bisa pilih di sininya Indonesia atau negara lain, tergantung target teman-teman akan menganalisanya dari negara mana. Sesudah menentukan negara Indonesia, di sini teman-teman bisa masukkan kata pencarian yang akan dicontohkan di sini nanti adalah sepeda. Misalnya sepeda karena dulu tuh sempat ngetren ketika masa pandemi COVID-19, kita coba sepeda MTB. Klik enter. Nah, di sini nanti ada grafiknya. Jadi teman-teman bisa melihat pergerakan grafiknya selama 12 bulan terakhir. Ini datanya dari menggunakan range-nya atau menggunakan rentang angkanya dari 0 sampai 100. Jadi di sini ada pergerakan datanya dari 53, puncaknya ada di bulan Agustus 2021, dan ke sini ada wilayah mana yang paling banyak mengetik sepeda. Di sini ada nomor 1 Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, dan sebagainya. Di sini bisa ada banyak provinsinya. Jadi teman-teman bisa klik aja panah ke kanan atau ke kiri untuk melihat hasilnya. Dan di sini juga ada topik yang berkaitan dengan sepeda ini, sepeda MTB. Topik yang berkaitannya ini. Dan di sini ada related query atau query yang biasa diketikkan ketika orang mengetik misalnya sepeda MTB. Biasanya mereka ada yang mencari kacamata sepeda MTB. Jadi ada yang mengetikkan khusus mencari kacamata yang biasa dipakai ketika bersepeda MTB. Ada yang mengetikkan fork sepeda MTB, aksesoris sepeda MTB, boncengan anak sepeda MTB, helm sepeda MTB terbaik, dan bengkel sepeda MTB terdekat, jersey sepeda MTB, dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti kalau mau main di dunia sepeda atau menjual produk-produk yang berkaitan dengan sepeda bisa dipelajari ini ketika orang mengetik sepeda itu apa-apa saja atau kata-kata apa saja yang mereka ketik. Dan di sini juga bisa di-download. Nanti filenya jadi CSV. Oke, dan kita di sini ada kalau kategori, ini kita kategorinya ini bisa dipastikan kalau sepeda biasanya olahraga. Nah, kita coba komparasi atau bandingkan dengan sepeda lipat. Nah, ternyata sepeda lipat itu peminatnya lebih tinggi jika melihat data dari sini. Ini yang merah sepeda lipat, yang biru itu sepeda gunung atau sepeda MTB, dan ini terlihat datanya seperti ini. Jadi posisinya MTB itu selalu di bawah. Ini dalam ukuran secara skala nasional dalam satu negara. Apabila kita lihat ke bawahnya, di sini ada ininya, interest of MTB. Interest of for sepeda lipat. Nah, untuk sepeda lipat tertinggi itu dari Sulawesi, Papua, Maluku, Sulawesi,
dan ini terus sampai 34 provinsi. Dan untuk sepeda MTB, ini adalah datanya seperti ini. Jadi peminatnya banyak yang dari Nusa Tenggara Barat, Papua, Jawa Timur, ini paling banyak untuk sepeda MTB. Nah, namun karena posisinya lebih tinggi sepeda lipat, jadi di sini tidak terlalu terlihat grafiknya. Nah, hanya di sini ada prosentasenya dari dalam grafik yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi teman-teman nanti bisa memprediksi mana yang lebih cocok untuk dijual di daerah teman-teman. Misalnya dari daerah Papua, ini bisa kalau melihat dari data di sini, kemungkinan banyak yang mencari sepeda lipat. Ini juga dari Nusa Tenggara Barat. Nah, ini pergerakan grafiknya seperti ini, rata-ratanya. Nah, kita coba ke Indonesia lagi. Karena ini datanya 12 bulan terakhir, nah, karena sepeda itu sempat booming di tahun 2020, pertengahan 2020. Nah, kita coba lihat datanya sekitar 2 tahun terakhir. Kita coba ini menggunakan custom time. Jadi, kita ubah di sininya. Misalnya 2020, ini bulannya 1, ininya 01, hingga tahun 2022 bulan Juni. Kita lihat datanya. Nah, kalau ngelihat datanya dari sini, dari pergerakan dari tahun 2020 awal, ini memang stabilnya di angka segini. Dan sepeda lipat memang selalu di atas MTB dari 2020. Saya rasa ini yang Januari 2020 itu datanya penggunanya masih normal. Masih pengguna yang sebenarnya, yang hobi, benar-benar hobi sepeda. Lalu di sini ada pergerakan di bulan dari mulai Mei, ada peningkatan Mei, Juni awal, sampai Juni menjelang akhir, sampai Juli itu ada pergerakan menuju grafiknya naik. Karena kan mungkin selama pandemi ada rasa kebosanan, diam terus di rumah, jadi ketika melihat teman-temannya ada yang foto-foto dengan sepeda olahraga di hari Minggu dan pengen sepedahan. Jadi di sini peminatnya naik drastis, berkali-kali lipat dan harga sepeda sempat naik. Jadi begitu teman-teman untuk memprediksi sebuah produk, teman-teman bisa melihat datanya beberapa tahun ke belakang dan di sini bisa sampai dari 2004 ini bisa, 5 tahun terakhir bisa. Jadi itu tergantung keinginan teman-teman maunya seperti apa melihat datanya. Dan keunggulan di sini yaitu ada nama wilayah yang memiliki peminatnya banyak, jadi bisa diprediksi. Jadi untuk yang jualan online ketika teman-teman menggunakan kata kunci, bisa digabungkan misalnya jual sepeda untuk Jawa Barat, jual sepeda untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini membantu untuk mengembangkan kata kunci yang lebih spesifik. Artinya di sini menggunakan kata kunci yang panjang atau kata kunci long tail keyword. Kalau kata kuncinya hanya sepeda MTB atau sepeda lipat, saya yakin nanti yang muncul di Google itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kita coba ya. Sepeda
MTB. Ini ada Rodalink yang website khusus sepeda, ada Tokopedia, Shopee, Serba Sepeda, Blibli.com, OLX, Lazada, dan ini iklan Tech Sporting. Jadi yang muncul di sini tuh website-website besar atau website-website yang sifatnya perusahaan. Untuk website-website yang baru kemungkinan munculnya sedikit. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang lebih spesifik yang agak panjang dari kata kunci utama. Bisa jadi di atas 3 suku kata, bisa jadi 4, 5, 6 suku kata. Karena itu kemungkinan akan muncul di halaman Google, kemungkinannya besar untuk menggunakan kata kunci panjang. Dan itu pun butuh proses. Jadi teman-teman tidak bisa langsung muncul di Google, harus di-submit dulu ke Google Search Console dan sebagainya. Jadi teman-teman secara untuk tahap awal bisa memprediksi dulu dari sini, memprediksi bahwa peluang ini seperti apa, peluang produk ini bagus atau tidak. Apakah ini sudah normal angka ini? Jadi di angka normalnya apakah ini 6 dan 3? Kalau dilihat dari ini, dari tahun 2000, pertengahan 2021 ini sudah datanya sudah melandai. Artinya mungkin di sini sudah normal. Memang penggunanya segini gitu. Oke teman-teman, itu saja tutorialnya bagaimana menganalisa Google Trends. Oh, satu lagi teman-teman lupa, ini di sini ada menu trending search. Nah, di sini ada daily search trend, jadi pencarian yang tren tiap hari. Nah, di sini teman-teman bisa mainin juga, terutama yang bermain di media atau di berita. Teman-teman bisa memprediksi, oh hari ini yang sedang banyak dicari itu apa gitu. Di sini kelihatan, ini 20.000 pencarian, 5.000. Ini tiap hari ada laporannya. Ini tanggal 24 pencarian sampai 200.000 ketika ada pertandingan PSM lawan Kuala Lumpur. Ini 100.000 PPDB Jatim. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini, bisa melihat atau memprediksi bakalan yang banyak dicari. Kalau yang ini tidak tersedia, real time ini khusus untuk Indonesia belum tersedia, mungkin untuk negara lain ada. Nah, untuk negara lain ada, untuk Indonesia belum ada. Oke teman-teman, itu saja tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.